warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tugas presentasi mata kuliah Teknologi Pertanian berbasis pesisir, pedesaan, dan pulau-pulau kecil oleh saya sendiri, Mardani, dengan NIM G2A1210007. Nah, target dari hasil tinjauan lapangan kami yaitu di Desa Bajo Indah dan Pulau Bogori. Iya, selanjutnya mari kita saksikan video perjalanan kami. Pulau-pulau kecil. Sebentar kita akan ketemu di Bogori dan melakukan tugas-tugas kita. Ikutin. Ayo kita naik. Baik, sekarang kita sudah sampai di Pulau Bogori. Saatnya kita melakukan tugas kita. Let's go. Sudah ada di Pulau Bogori dan sekarang kita akan melakukan tugas kita. Kajian produksi pemberdayaan termasuk bagaimana potensi dan pesisir dan pendekatan teknologi. Salah satu kendala di bidang pertanian adalah ketersediaan air yang berkurang dan kurangnya alternatif pemupukan yang digunakan oleh petani. Nah, sekarang kita sudah berada di wilayah pesisir, tepatnya di Pulau Bogori, di mana kita ketahui bahwasannya di wilayah pesisir ini memiliki kekayaan alam dan air laut yang begitu melimpah. Namun salah satu kendalanya adalah adanya tanah-tanah salin di wilayah pesisir. Di Bogori itu terlihat banyak tanaman-tanaman yang ada. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa tanaman sebenarnya bisa tumbuh, tetapi tidak semua jenis tanaman bisa tumbuh karena setiap tanaman memerlukan kondisi lingkungan, baik itu tanah maupun sifat fisik ataupun biologi serta kimianya yang berbeda-beda, sehingga akan berbeda juga dari kebutuhan jenis tanah atau kebutuhan tanaman itu sendiri. Nah, kita lihat kawasan pesisir, umumnya usaha budidaya pertanian dilaksanakan pada lahan yang tidak mempunyai karakteristik keterbatasan prasyarat budidaya pertanian. Wilayah pesisir menjadi alternatif bagi usaha budidaya pertanian dengan segala konsekuensi agar keterbatasannya dapat teratasi dengan input teknologi. Artinya, kalau kita melihat gambar ini bahwa dengan penggunaan input teknologi maka akan sangat bermanfaat untuk teknologi atau pertanian di wilayah pesisir. Nah, kita lihat di Pulau Bogori adalah daerah destinasi wisata. Saat berwisata banyak pengunjung yang berwisata, banyak juga yang membawa makanan sendiri dan juga banyak juga yang membeli karena banyak juga penjual UMKM. Nah, mengingat luasnya lahan kawasan di pantai Indonesia khususnya di Pulau Bogori ini, perlu ada pemikiran yang jitu dalam memanfaatkan lahan kawasan pantai di Pulau Bogori bagi usaha budidaya pertanian agar outputnya ketika para pengunjung ini berwisata tidak lagi membeli ataupun membawa makanan, bisa disediakan secara langsung di Pulau Bogori itu dengan konsep pertanian yang tentu bisa menunjang daripada pariwisata dan pengunjung-pengunjung. Nah, setelah kita lihat, kita amati, kita temukan beberapa masalah di Pulau Bogori. Masalahnya tentang kesehatan tanah. Kita tahu kesehatan tanah sangat berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. Tidak bisa kita menanam kalau kesehatan tanah atau kesuburan tanah tidak memungkinkan. Bisa berasal dari sifat fisiknya, kemudian sifat kimianya ataupun sifat biologinya. Kita saksikan melalui pengamatan kami, bisa kita lihat bahwa di Pulau Bogori tentu kita sudah tahu bahwa tanahnya adalah tanah berpasir karena di kawasan pesisir tanah berpasir ini sesuai dengan ciri-cirinya yaitu sebagai tanah pasiran di mana dapat dikategorikan tanah regosal. Tanah lahan pesisir mempunyai sifat kemarginalan terhadap tekstur tanah, kemampuan menahan air, kandungan kimia dan bahan organik tanah yang rendah. Kita bisa lihat di sini tumbuh tanaman kelapa, walaupun daunnya menguning, ini membuktikan bahwa kekurangan bahan organik
sehingga perlu adanya teknologi budidaya untuk bisa menyuplai hara atau bahan organik di tanaman kelapa ini atau pada tanaman kelapa ini. Nah, masalah selanjutnya adalah salinitas air laut yang tinggi pada Pulau Bokori. Kita tahu bahwasannya daerah pesisir adalah daerah yang mengandung salinitas air laut atau kandungan NaCl yang tinggi karena air laut mempunyai kandungan NaCl sehingga tidak begitu bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Tantangannya adalah upaya untuk memanfaatkan unsur hara tersebut dengan menurunkan kandungan Na dan Cl, natrium dan Cl atau klorida sampai pada level yang tidak merugikan pada tanaman. Artinya masalah di salinitas air laut ini adalah salah satu kendala yang begitu nampak sehingga membutuhkan teknologi yang dibutuhkan untuk bagaimana salinitas air laut ini dikurangi, kandungan NaCl-nya, Na plus-nya ini bisa disubstitusi, bisa diganti dengan kandungan-kandungan bahan organik ataupun menggunakan teknologi-teknologi lain sehingga tujuannya adalah mengurangi kandungan larutan Na ya, sehingga bisa berpengaruh dan bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman, gitu ya. Ya. Setelah kita lihat beberapa masalah dari sekian banyak masalah yang ada di Pulau Bokori, masalah kesehatan tanahnya, mulai dari salinitasnya, kemudian tanah berpasir. Nah, mari kita lihat potensi sumber daya lokal yang berada di pesisir Bokori. Nah, kita tahu bahwa air laut di pesisir atau di Bokori ini sangat melimpah dan bahkan sangat tidak bisa kita pungkiri bahwa keberadaannya sangat melimpah seperti pada gambar dokumentasi pribadi kami yang kami ambil. Nah, pertanian berbasis air laut telah banyak dikembangkan terutama pada tanaman yang tergolong haloptik atau yang tahan terhadap salinitas yang ditanam dekat pantai di mana kekurangan air bersih. Kita bisa lihat gambar ini begitu banyak air laut melimpah sehingga perlu dilakukan teknologi ataupun cara untuk menjadikan air laut ini agar kandungan larutan NaCl-nya tidak berpengaruh secara langsung sehingga pertumbuhan tanaman tidak bagus, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah rumput laut. Ini gambar rumput laut yang kami ambil dari Pulau Bokori langsung, bahwa rumput laut ini berpotensi sebagai bahan penyubur organik atau pupuk karena mengandung trace metal yang cukup beragam, Fe, B, boron, kalsium, Cu, Cl, K, kemudian Mg dan Mn, serta zat pengatur tumbuh seperti auksin, sitokinin, dan giberelin yang memacu pertumbuhan dan meningkatkan produksi tanaman. Menurut beberapa hasil penelitian, rumput laut bisa digunakan sebagai zat pengatur tumbuh ataupun bisa menjadi pupuk ya, sebagai pupuk karena mengandung beberapa kandungan atau beberapa hara ya, seperti itu. Jadi ini kami temukan di Pulau Bokori langsung, ketersediaannya melimpah dan salah satu potensi yang luar biasa di wilayah pesisir. Nah, yang selanjutnya adalah pemanfaatan sabut kelapa sebagai kokopet untuk media tanam. Seperti yang terlihat di gambar bahwa keberadaan pohon kelapa ini sangat melimpah di wilayah pesisir itu karena jenis tanaman ini bisa beradaptasi dengan pesisir, dengan tanahnya. Maka ini salah satu potensi yang bisa digunakan sabut kelapa ini sebagai kokopet untuk media tanam, bahwa tanaman ini mempunyai daya adaptasi yang cukup tinggi sehingga bisa bertahan hidup dan berproduksi maksimal meskipun berada pada lahan dengan tingkat salinitas yang tinggi. Selain potensi budidaya, tanaman ini juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain, misalkan dikonsumsi buahnya ataupun daunnya bisa digunakan anyaman dan lain sebagainya. Nah, ini gambar tanaman di daerah pesisir Pulau Bokori. Ada tanaman pepaya dan kelapa. Hal ini membuktikan bahwa tanaman pepaya dan tanaman lain sebenarnya bisa tumbuh. Yang penting
dengan kita memperbaiki kesuburan tanah atau kesehatan tanahnya dengan pemanfaatan potensi sumber daya lokal, dengan pemanfaatan sumber daya lokal dan tentu dengan aspek sifat fisik, kimia dan biologi tanah, sehingga bisa memperbaiki kesuburan tanah. Artinya kita memberikan teknologi yang tepat. Nah, ini selanjutnya adalah daun pohon pinus sebagai biopestisida. Nah, ketersediaan juga ini melimpah karena kami temukan banyak daun dari pinus ini sudah bisa digunakan. Ini sebagai biopestisida, baik bunga ataupun daun pinusnya dapat dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi di daerah tersebut. Bisa biopestisida atau biochar, sehingga ketersediaannya tidak langsung dibuang saja begitu saja, tapi di situ diolah dan bisa digunakan secara masif dan tentu berfungsi untuk memperbaiki kesehatan tanah atau kesuburan tanah tersebut. Ya. Halo teman-teman, hari ini kita sedang berada di Desa Bajo Indah, Kecamatan Soropia, di mana di salah satu pekarangan rumah warga. Ini kita lihat ada tanaman-tanaman yang sedang tumbuh dan bahkan sudah ada yang panen. Ada tanaman nanas, kemudian ada pepaya, ada pisang, juga ada cabai tadi ya. Ini membuktikan bahwa lahan di pekarangan rumah sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai aktivitas pertanian. Dan ini di belakang kita langsung berhadapan dengan laut, langsung ya daerah wilayah pesisir. Ya, ini foto bersama kami dengan salah satu petani di petani pekarangan rumah yang teman-teman bisa lihat video tadi. Dari video itu bisa kami ambil kesimpulan dan saya bisa ambil kesimpulan bahwa tanaman seperti pisang, kemudian juga ada pepaya, ada nanas dan ada cabai juga sebenarnya bisa tumbuh di lahan seperti itu, tetapi harus menggunakan teknologi-teknologi mulai dari dengan penggunaan bahan organik ataupun bahan-bahan yang bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman, misalkan ketersediaan pupuk ataupun tanahnya itu dibuat sedemikian pula untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut, sehingga di belakang kami ini sudah ada penambahan bahan organik secara bertahap dan ini sudah lama, sehingga tanah ini walaupun tanah yang dominan berpasir tetapi bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman karena memang bahan organiknya sudah tersedia. Ini salah satu contoh dari daerah Desa Bajo Indah di sekitar pesisir Pulau Bokori sebelum penyeberangan. Nah, adapun pendekatan teknologi budidaya yang bisa diterapkan atau bisa direkomendasikan yaitu dengan proses desalinisasi menggunakan RO atau membran reverse osmosis atau osmosis balik. Air pada larutan garam, air asin ini dipisahkan dari garam terlarutnya dengan mengalirkan. Ya, kita akan membahas video lanjutan dari tugas sebelumnya yang sebelumnya membahas tentang teknologi pengelolaan atau teknologi produksi tanaman berbasis pesisir. Sekarang teknologi pengelolaan lahan berbasis pedesaan dengan saya sendiri Mardani G2A1211007, yaitu
di Desa Lawoila, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video perjalanan dari kami berikut ini. Ya, setelah kita melihat video itu, maka mari kita melangkah ke pendahuluan dan kita mulai melihat dan membahas dari lahan tersebut, mulai dari pengelolaan lahannya, bagaimana kesehatan tanahnya, perubahan fungsi lahan dan teknologi pengelolaannya. Kita masuk di pendahuluan. Penggunaan lahan di daerah tersebut adalah lahan bekas padi sawah yang dialihfungsikan menjadi lahan tanaman hortikultura. Di dalam bagan ini dijelaskan ataupun memiliki makna bahwa pengelolaan lahan awalnya lahan ditanami padi sawah dengan lalu menjadi alih fungsi menjadi tanaman hortikultura. Ini banyak masalah yang di dalamnya terjadi. Ya, kita lanjut. Nah, rumusan masalah pada tugas kali ini adalah bagaimana kondisi lahan tersebut, bagaimana konsep pengelolaan lahannya, bagaimana teknologi pengelolaan kesehatan tanah. Sedangkan tujuannya untuk mengetahui kondisi lahan, untuk mengetahui konsep pengelolaan lahan, dan untuk mengetahui teknologi pengelolaan lahan untuk menunjang kesehatan tanahnya. Nah, mari kita langsung membahas seperti yang saya sampaikan di awal bahwa lahan tersebut merupakan lahan padi sawah yang sebelumnya ditanami padi, tetapi dengan beberapa masalah sehingga dialihfungsikan menjadi pertanaman hortikultura. Nah, lahan ini sudah 1 tahun yang lalu menurut petani yang kami wawancarai digunakan menanam padi sawah, tetapi dialihfungsikan ya karena menurut salah seorang petani bernama Pak Mulyanto bahwa lahan tersebut ini dialihfungsikan karena beberapa masalah. Dari beberapa masalah yang tentu kami dengar dan kami lihat secara langsung ada 3 masalah utama. Yang pertama adanya serangan hama tikus yang intensitas serangannya pada musim-musim tertentu di tanaman padi ini menyerangnya sehingga pendekatan teknologi atau pendekatan pengendalian yang dilakukan oleh petani kurang bagus sehingga serangan hama ini menjadi kendala tersendiri untuk produksi tanaman padi. Yang selanjutnya adalah pengairan. Nah, pengairan yang dilakukan oleh petani di sini adalah berasal dari bendungan sebelah, tapi mungkin persoalan kebijakan atau persoalan pemerintah sehingga lahan ini kata salah seorang petani kurang mendapatkan aliran air dari bendungan sehingga tentu bisa mempengaruhi kesuburan tanah karena apalagi padi sawah ya, serta kurangnya bahan organik atau pemberian pupuk yang ada pada lahan ini. Salah seorang petani mengatakan bahwa kurangnya asupan pupuk yang diberikan oleh petani oleh pemerintah. Ya, ini untuk mengembalikan fungsi lahan, petani mengalihfungsikan lahan tersebut dengan menjadikan lahan itu sebagai tanaman menjadi lahan tanaman hortikultura. Ini kita bisa lihat gambarnya, lahan yang tidak digunakan menjadi lahan menanam tanaman bayam merah, kemudian lahan digunakan juga menanam tanaman sawi ya. Ada juga tanaman jeruk dan tanaman kacang panjang di daerah tersebut. Nah,
dari masalah yang terjadi, kita tahu bahwa masalah di dalam tanah itu, ini bisa lihat masalahnya apalagi pada kesuburan tanahnya yang menyangkut tentang kesehatan tanah. Ini kita lihat tanahnya ini teksturnya tekstur yang memiliki tanah yang berjenis tanah lempung berpasir dan lempung berdebu, sehingga memiliki kandungan bahan organik yang rendah. Juga dari segi porositas tanahnya juga ini porositas tanahnya yang kecil, sehingga ketika air hujan ataupun penyiraman dilakukan oleh petani itu tidak mudah diserap oleh akar tanaman atau diserap masuk ke dalam tanah, sehingga tidak terlalu berpengaruh spesifik terhadap pertumbuhan tanaman. Mengapa? Karena jenis tanaman, kedua juga kurangnya bahan organik tanah yang bisa menjadikan tanaman itu atau akar tanah itu langsung menyerap unsur hara ataupun air di dalam tanah, karena sifat fisiknya mulai porositasnya, kemudian teksturnya atau sifat kimianya ataupun juga sifat biologinya di tanah tersebut kurang mendapatkan perhatian oleh petani, sehingga ini salah satu masalah yang kompleks dihadapi oleh petani. Nah, pengelolaan lahan merupakan suatu proses mengubah sifat tanah dengan mempergunakan alat pertanian sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh lahan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki petani dan sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Salah satu kegiatan yang menunjang keberhasilan usaha agronomi adalah kegiatan pengelolaan lahan yang tepat. Pengalaman telah memberikan petunjuk bahwa kegagalan dalam pengelolaan lahan dan penyiapan lahan dapat mengakibatkan berbagai kerugian, baik ditinjau dari aspek teknis maupun aspek ekonomi. Ini kita lihat gambar ini, salah seorang petani sedang mengolah lahannya dengan cara manual menggunakan cangkul untuk menanam tanaman-tanaman pangan. Nah, kita lanjut. Prinsip daripada strategi pengolahan lahan ini harus berdasarkan dengan 4 ya. Pertama, aspek ekologi, harus menunjang ekologi yang berkelanjutan. Artinya apa? Bahwa pengelolaan lahan harus memperhatikan aspek ekologi dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Tidak boleh ada air yang tercemar, kemudian tidak boleh ada makhluk lain yang juga mendapatkan dampak negatifnya terhadap pertanian ini. Juga sosial budayanya dapat diterima oleh masyarakat, tidak menggunakan bahan anorganik secara berlebihan, sehingga hasilnya tanaman yang dikonsumsi oleh masyarakat juga tidak bagus untuk kesehatan ya. Kemudian aspek ekonominya juga memungkinkan untuk secara ekonomi dijual di pasar sehingga produksinya juga tinggi. Kemudian aspek kelembagaan usaha tani melalui kelompok-kelompok tani dan pemberian bantuan-bantuan daripada pemerintah melalui kelembagaan atau kelompok-kelompok tani. Ini kita lihat gambar dari sebelah kanan saya ini, bahwa dari awalnya lahan kosong atau lahan tertidur karena tidak digunakan lagi, sehingga digunakan lahan tanaman untuk menanam tanaman hortikultura. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu teknologi pengelolaan lahan untuk kesehatan tanah. Nah, teknologi pengelolaan yang digunakan atau yang dilakukan oleh petani ini menggunakan hand traktor ya di awal pembukaan lahan ataupun penanaman untuk tanaman hortikultura. Mereka menggunakan hand traktor ya atau traktor tangan, tapi untuk kedepannya ini tidak saja bisa digunakan, perlu ada teknologi lain yang langsung berimplikasi pada kesehatan tanah, pada pertumbuhan tanaman yang berfungsi untuk tanaman itu bisa tumbuh, dan dari segi akar tanaman itu bisa diserap secara langsung oleh tanaman tersebut. Nah, oleh karena itu beberapa potensi sumber daya lokal yang ada di daerah ini kami amati dan kami lihat sendiri, lalu kami dokumentasikan. Salah satunya adalah pemanfaatan serasa daun sebagai pupuk dan biochar. Sebagai pupuk, kita lihat di sini ada banyak daun gamal, kemudian komba-komba dan
gulma lainnya yang tergolong tidak termanfaatkan sebenarnya, dan juga ketersediaannya sangat melimpah, tetapi kurang diperhatikan oleh petani karena memang mungkin dari segi pengetahuan dan caranya belum diketahui ya. Sebagai pupuk artinya apa? Sebagai penambahan bahan organik. Tadi kan kita sudah mengetahui bahwa salah satu kendala di kesehatan tanahnya adalah kurangnya bahan organik, asupan bahan organik, sehingga pertumbuhan tanaman tidak begitu signifikan. Nah, penggunaan si serasa daun ini sebagai pupuk ini bisa sangat peluangnya besar ya, karena kita ketahui melimpah dan juga murah meriah, tidak menggunakan pupuk anorganik ya, walaupun dengan harus memiliki daya atau bantuan dari mikroorganisme, tapi itu juga bisa dilakukan atau bisa dengan pemberian mikroorganisme yang tanpa harus membeli produk-produk yang seperti E4 ataupun produk lain. Bisa dibuat ataupun mikroorganisme yang mungkin hasil dari penelitian dari dosen-dosen bisa digunakan. Nah, juga sebagai biochar. Nah, penggunaan biochar dari serasa daun ini tentu kita ketahui bahwa biochar ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah memiliki daya ikat air atau daya tampung air ketika musim kemarau, sehingga bisa mengurangi penguapan ya, evapotranspirasi, penguapan air ya, sehingga itu bisa memaksimalkan penggunaan air ketika air yang tersedia sangat kurang. Nah, ini sangat bermanfaat biochar dan pupuk, bisa digunakan ketersediaannya melimpah. Selanjutnya, penggunaan jerami padi sebagai bahan pupuk organik dan mulsa. Nah, jerami padi ini ada di sekitarnya, masih ada walaupun sudah tidak tergunakan. Oleh karena itu, ini sangat bermanfaat, potensinya sangat besar juga digunakan sebagai pupuk, juga pupuk organik, dan yang paling penting juga adalah sebagai mulsa organik. Ya, tidak perlu lagi membeli mulsa plastik yang tentunya mahal, dan dengan memanfaatkan mulsa organik ini atau jerami padi ini, itu bisa mengurangi penguapan ya, sehingga tentu berimplikasi juga pada kesuburan tanah atau kesehatan tanah. Kenapa? Karena kelembaban tanah itu juga dipengaruhi oleh mulsa ini. Kelembaban tanah yang baik tentu akan mempengaruhi aktivitas mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Sebaliknya, ketika kelembabannya tinggi tentu akan memiliki dampak yang kurang bagus untuk sifat fisik tanah, sehingga dengan sifat fisik tanah yang kurang bagus, mikroorganisme ataupun organisme bakteri yang ada di dalam tanah itu tidak berfungsi secara baik, karena apalagi kurangnya oksigen di dalam tanah, kemudian juga air juga kurang, kemudian bahan organik, sehingga tidak bekerja secara maksimal. Nah, itu pentingnya daripada mulsa organik dan dengan penggunaan jerami padi. Nah, selanjutnya adalah potensi lain sebagaimana pada gambar ini adalah manfaatan kotoran ternak sapi sebagai pupuk, dan apalagi ketika ini dipadukan dengan urin sapi atau air kencing sapi yang sangat bermanfaat. Nah, kita ketahui bahwa kotoran ternak atau kotoran sapi ini memiliki kandungan selulosa yang tinggi. Dengan dicampurkan dengan urin sapi atau kencing sapi akan sangat bermanfaat lagi ketika diaplikasikan ke tanaman untuk mempengaruhi kesuburan atau kesehatan tanah dengan penambahan bahan organik tadi, dengan dari masalah-masalah tanah yang kita sudah ketahui, kita sudah lihat gambarnya seperti itu tadi. Nah, caranya adalah dengan bisa melalui fermentasi. Ini pupuk organik tidak langsung diaplikasikan, tetapi difermentasi dulu agar fermentasi ini berfungsi untuk atau mengurangi tingkat serangan daripada bakteri kurang bermanfaat, dan bisa langsung diaplikasikan ya, ataupun bisa secara tanpa fermentasi tapi dibiarkan secara udara bebas sehingga beberapa hari untuk pertumbuhan tanaman, sehingga ini tidak langsung diaplikasikan ya. Artinya adalah sarannya saya adalah untuk bisa difermentasi dulu ya daripada pupuk organik, apalagi
dicampur gitu ya dengan urin sapi. Ini penggunaan kotoran ternak sapi, karena di sini juga di sekitaran rumah ini banyak kotoran ternak ya, ataupun kandang-kandang yang tentu bisa menghasilkan kotoran sapi. Ya, selanjutnya mari kita saksikan video berikut ini dengan wawancara petani dan kondisi pertanian di sana. Ini awal mulanya dialihfungsikan dari lahan sawah kemudian ditanami lahan-lahan tanaman hortikultura itu bagaimana Pak? Soalnya kan dulu kan kurang amat panen dialihkan tanaman jeruk, sayur-sayuran, ya airnya juga kalah sini tertentu airnya Ya. dari Kalau pengairannya berarti dari mana Pak? bendungan. Oh, dari bendungan ya. Kalau sudah di bagian sana bawah kan sudah tanam padi, sudah kalah airnya. Kalau pemupukan ini Pak, kita bagaimana proses pemupukan? Siram sekarang lagi susah ini pupuk. Ada pupuk sekarang. Ya, saya jelaskan lagi bahwa seperti yang kita lihat tanahnya ini nih tergolong teksturnya yang lempung berpasir atau lempung berdebu. Ini kita temukan sangat kering dan bahkan terlihat pucat ya tanahnya ini, menunjukkan bahwa kesehatan tanah ini berkurang atau kesuburan tanahnya berkurang, sehingga diperlukan penambahan bahan organik ataupun perbaikan sifat fisik ataupun sifat kimia dan sifat biologi tanah yang dapat menunjang kesuburan tanah. Tentunya dengan pemanfaatan sumber daya lokal yang tadi, pemanfaatan serasa daun dan pemanfaatan kotoran ternak, ataupun dengan cara-cara lain yang berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Berdasarkan wawancara kami dengan salah satu petani tadi, bahwasannya ini ditemukan masalah kenapa dialihkan dari lahan sawah kemudian lahan yang ditanami tanaman hortikultura, yaitu beberapa masalahnya adalah yang pertama tentang pengairan yang kurang, kemudian yang kedua intensitas serangan hama yang tinggi, dan juga kurangnya ketersediaan pupuk, sehingga dialihkan menanam tanaman-tanaman hortikultura. Nah, salah satu teknologi yang bisa diterapkan adalah penggunaan pupuk bokasi yang sumber daya alamnya ini tersedia. Kita bisa lihat di sekeliling kita tersedia sumber daya alam, ada daun gamal, kemudian komba-komba dan lain sebagainya, itu bisa digunakan sebagai pupuk bokasi, sehingga petani tak perlu lagi risau dengan ketersediaan pupuk, mereka bisa membuat sendiri. Selain itu, di sini di sekeliling ini ada kandang sapi, dan kita lihat ada sapi yang di depan kita, sehingga potensi pupuk kotoran sapi atau pupuk organik berasal dari kotoran sapi ini potensinya sangat besar, karena di sini juga ada kandang sapi yang bisa digunakan sebagai kotorannya untuk digunakan sebagai pupuk. Sekian. Ya, sebagai kesimpulan dari slide saya ini adalah, ataupun di pertanian di Kecamatan Konda ini, yaitu Desa Lawila, bahwasannya alih fungsi lahan dari tanaman padi ke tanaman hortikultura, bayam, kemudian kacang panjang dan lain sebagainya ini tentu ada masalah. Masalahnya tadi salah satunya adalah kurangnya ketersediaan bahan organik di dalam tanah. Dengan
kurangnya perbaikan sifat fisik tanah, kemudian kimia dan biologi tanah. Akan tetapi menurut saya alih fungsi lahan tersebut tidak juga akan menunjukkan hasil yang signifikan ketika ditanami tanaman hortikultura tanpa dengan pendekatan teknologi yang budidaya yang baik, mulai dari pengelolaannya, budidaya sampai memperbaiki kesuburan tanah. Ini yang sangat penting karena setiap tanaman juga memiliki jenis tanah yang berbeda, juga dengan tingkat kesuburan tanah juga yang berbeda-beda, sehingga rekomendasi daripada kami atau daripada saya adalah penggunaan sumber daya lokal bahan organik untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman, yaitu memperbaiki kesuburan tanah atau kesehatan tanah. Bisa digunakan sumber daya lokal. Kita lihat tadi ada dengan penggunaan serasa daun sebagai pupuk, biochar, kemudian sebagai mulsa dan kotoran ternak ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan kepada saya, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Laude Harjoni Kilowasit SPMP sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf